Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi denganku Nyonya Pang. Pagi ini kita nikmati waktu bersama. Ya, mau kulineran ya, belanja-belanja dan nonton tipis-tipis ya. Tipis-tipis nikmati waktu aja sampai sore. Kita tuh kemana-mana pakai mobil tempur ini. Sekarang sudah jadi tempat ini ya. Mobil ini nyaman lah, pokoknya kemana-mana aman deh gitu ya. Dari luarnya mobil tempur banget, tapi di dalamnya waduh syahdu banget dalamnya, indah, teduh, nyaman, bisa baring-baring, makan-makan di dalamnya. Kita buat nyaman deh dia ini. Yuk ikuti kegiatanku hari ini bersama Papito sampai selesai. Ini mobil ini di belakangnya seperti ini. Kita kasih tirai ya biar nggak panas. Tuh, ada bantal, ada selimut, ada lampu. Kiri kanan pasang tirai. Jadi kalau capek bisa tidur di belakang. Ya lompat sana lompat sini aja dari depan ke belakang gitu. Begitu deh. Tapi itu pegal bisa berbaring di belakang. Ya kan? Itu. Cuma tirainya mau diperbaiki lagi tuh, kurang ke atas ya. Perbaiki lagi. Di depan kan agak panas ya jam segini atau sore itu masuk matahari. Gitu. Camping sampai sore atau sampai malam, jadi nggak ini sih. Kayak kemarin kita di Cisarua ya, 2 hari ya. Tidur di mobil itu, tidur di mobil enak ya, nyaman ya, karena lingkupnya kan kecil gitu ya, nyaman aja. Kalau rame-rame kayak nggak ini gitu, nggak nyaman karena kan rame-rame nggak ini banget gitu. Jadi tidurnya di mobil aja gitu, nyaman. Walaupun mobil tempur, tapi bagi saya nyaman banget. Ya gitu deh. Nah tuh mau apa knalpotnya kenaon pi? Kurang ke bawah. Jadi harusnya menghadap ke bawahnya, kasihan yang di belakang. Jadi kan knalpotnya itu kita nggak sadar knalpotnya itu agak ke atas gitu sayangnya. Jadi kalau kena, kasihan pemotor ya sayangnya. Jadi kena knalpot kita itu kasihan. Jadi mau dibengkokin dikit ya sayangnya, bengkokin dikit aja gitu. Tapi saya tuh paling nggak suka ya kalau knalpot itu ada karbitnya itu ya, bau karbit itu. Tapi sekarang nggak pakai karbit sayangnya. Ada yang masih menggunakan karbit, ada yang sudah tidak menggunakan karbit, yaitu pakai gas sayangnya. Ya, yang kayak kemarin aja saya nggak berbau. Hah? Kalau yang berbau itu ya Allah ya Rob, saya tuh jaraknya itu harus menghindar jauh banget gitu ya. Berapa meter saya menghindar gitu supaya jangan kecium yang namanya karbit itu. Nggak tahu, saya paling nggak suka bau karbit itu ya.
mual banget itu, perut saya berkocok-kocok itu, rasanya gimana gitu. Ya, kita sampai nanti jam makan siang itu belanja sipis-sipis karena di kulkas sudah tidak ada bumbu masakan lagi. Anak-anak kan namanya anak-anak gadis, mana paham ya, apalagi mereka tuh sibuk ya, sibuk ngurusi tentang sekolah mereka ya, masih sibuk mereka tuh, libur begini sibuk tetap ke sekolah mereka gitu. Ya udah, saya sambil keluar jalan gitu ya, kulineran juga, belanja sambil ngonten gitu deh ya sayangnya. Makanya jangan heran kalau konten saya itu kebanyakan di mobil gitu ya, di mobil tempur ini gitu, belanja, makan, itu saya sambil ini gitu, menghandle semuanya gitu. Ya begitu deh. Tadinya mau ke Cirebon ya sayangnya, jauh panas sayangnya. Hah? Jauh panas. Mau ke Cirebon tadi. Ngapain panas banget, jauh banget. Sebenarnya kita pun kalau misalnya pas libur gini pulang hari gitu, pergi kemana aja itu nggak apa-apa itu. Ya begitu deh, udah tua. Kemana aja. Apalagi nih kita punya rencana nih, kita mau tur kemana nih, ke Sumatera kemana gitu ya sayang ya. Kita cobain nanti pakai mobil tempur ini karena mobil ini aman, dimanapun nih aman. Nggak resah kitanya di mobil tempur ini mah, nggak resah. Cuma penyakitnya satu di mesin ya sayang ya, di mesin sama bannya itu ya sayang ya. Enggak ya, ya yang penting bannya aja diperhatiin. Kalau kita jalan-jalan jauh kan memang harus benar-benar perhatian sama mesin sama ban, itu dia. Kemana-mana ya pasti berdua aja, anak-anak kurang suka dibawa-bawa gitu, kurang suka anak-anak, kecuali memang minta gitu, minta ikut mah, ini kasihan lari-lari dia. Ada rumah nggak ya sayang? Dia lari begitu kasihan itu loh. Saya lihat kucing, anjing gitu kan, lari dari kejauhan gitu, itu sepertinya mereka tuh habis dibuang apa gimana gitu ya, berusaha ngejar tuannya gitu. Karena seperti itu, sampai apa mereka tuh kehausan ya, mulutnya lidahnya sampai keluar-keluar gitu. Allah. Makanya saya suka bawa dry food ya. Ya gitu, kalau yang udah kurus gitu, ketemu yang kurus pasti saya kasih makan, kasih minum. Kalau yang masih gendut berarti itu ada yang melihara gitu kan, jadi nggak khawatir, nggak terlalu khawatir lah gitu ya. Khawatir sih ada, kalau misalnya saya pas turun mereka lagi kumpul banyak, saya tetap kasih. Tapi kalau udah banyak yang ada yang kurus, air minum nggak ada, tempat yang panas gitu kan, sama makanannya nggak ada, saya pasti kasih itu. Kalaupun saya nggak bawa, saya mampir ke minimarket sebentar, beli yang dry foodnya ya, adalah sekitar 25 ribuan, 30 ribuan tuh ada di situ. Itu yang saya kasih karena memang nggak tega gitu ya, anjing kucing ketemu saya nggak pilih-pilih ya, saya memang penyayang hewan gitu. Jadi kalau ketemu anjing kucing dimanapun saya nggak malu itu, saya turun pasti saya kasih mereka makan minumnya ya. Kalau orang melihatnya, orang yang nggak suka hewan pasti kayak orang stres gitu ya. Iya, orang stres gitu ketika lihat kucing, lihat anjing pasti disapa, dikasih makan minum. Memang begitu saya nggak malu, dimanapun saya ketemu mereka. Kadang-kadang karena macet atau gimana, suami sampai kesel, berhenti lagi ngasih minum mereka itu, sampai kadang-kadang sampai kesel, tapi saya nggak peduli. Alaban ribuan. Kadang-kadang
kadang-kadang seperti itu saya, kita sampai bertengkar kadang-kadang, suruh berhenti sebentar gitu ya. Karena kalau nggak gitu saya sampai sedih, nangis gitu ya, karena lihat mereka tuh lapar gitu ya dan haus gitu. Saya tahu jarang ada yang peduli ya seperti itu tuh. Kalau mereka banyak yang peduli sama mereka, pasti mereka nggak akan sekurus itu. Nggak kekeringan seperti itu ya, badannya sampai kurus begitu. Maka saya nggak tega, dimanapun saya ketemu kucing atau anjing yang lapar ya, ataupun burung gitu ya, saya kasih makan minum. Cuma itu yang bisa saya berikan untuk mereka gitu. Insya Allah sesudah saya kasih itu mereka sehat. Masih ada lagi manusia-manusia lain ya yang mengerti, yang mengasihi mereka. Ketemu lagi insya Allah ya, pasti ngasih mereka makan minum seperti apa yang kita lakukan, saya lakukan untuk mereka. Saya nggak peduli Pak. Kayak orang stres, ketemu kucing, ketemu anjing, turun kasih makan, kasih minum, nggak apa-apa. Yang penting mereka nggak kelaparan. Sedih saya sangat sedih. Bahkan saya suka nangis ya kalau misalnya saya nggak sempat bantu mereka. Ya nggak tahu, mungkin saya cengeng ya. Saya manusia yang cengeng mungkin. Mau sama manusia juga gitu, kalau misalnya ada anak-anak remaja gitu kan, saya ketemu di jalan gitu ya, anak-anak itu tah gimana, tah dari kampung, tah dari mana gitu ya, saya iba gitu, saya turun gitu, saya kasih uang gitu kan, biar untuk mereka, pegangan mereka, atau untuk makan mereka, minum mereka gitu ya. Kadang-kadang sampai bertengkar juga sama suami kan, kenapa? Karena saya tuh memang terlalu peduli gitu, nggak tahu, dan cengeng gitu. Nah, kalau misalnya suami nggak berhenti, saya kesel, itu bisa nangis saya di mobil. Nanti dia berhenti, gara-gara masalah yang seperti itu dia nanti marah juga sama saya. Tapi saya nggak peduli. Akhirnya tapi suami paham, oh saya memang nggak sanggup lihat manusianya, orang-orang yang seperti itu tuh saya nggak sanggup gitu. Walaupun saya cuma ngasih sekedarnya untuk cuma beli makanan sama minuman gitu, nggak ngasih yang lebih-lebih gitu, karena memang ya kita ya memang keadaan kita juga sederhana gitu kan. Nah, jadi tapi maksud saya tuh supaya orang tadi tidak kelaparan dan tidak kehausan. Sama seperti melihat kucing, anjing di jalan, saya pasti berhenti, saya kasih makan minum. Itu seperti itu. Jadi nggak peduli orang mau bilang apa, stres gitu ya, berhenti hanya untuk ngasih makan minum kucing, ngajak ngomong kucing dan anjing. Saya nggak peduli. Bagi saya memberi mereka makan minum gitu ya, itu suatu kebahagiaan di sini gitu. Apa ya, nggak tega aja, sedih gitu, bisa nangis, saya sedih, saya nggak tega yang gitu saya nggak tega. Makanya saya bilang dimanapun, kapanpun saya melihat mereka gitu, melihat makhluk-makhluknya kayak gitu, saya nangis, saya turun, saya usahakan. Kalaupun saya nggak bawa makanan dari rumah ya seperti itu, saya mampir di minimarket dulu, ataupun nanti ada pedagang-pedagang yang jual bakso atau jual-jual ayam goreng, tepung gitu ya, ya apa aja yang bisa saya kasih yang untuk mereka biar mereka makan gitu. Ya gitulah saya gitu. Kalau nggak saya lakuin pastinya ke mimpi-mimpi gitu, kasihan apa yang mereka makan nanti gitu. Iya gitu, saya cengeng orangnya. Ya gitu deh, nggak tega. Ya gitu, saya cengeng, saya sangat cengeng dan saya nggak tega. Ya gitu saya, makanya saya apa ya, saya juga heran gitu ya, kok saya tuh cengeng gitu ya, kok saya tuh nggak sanggup lihat orang-orang susah gitu, saya nggak sanggup gitu. Makanya kalau ketemu mereka itu saya nggak bisa nolak gitu, saya harus kasih gitu. Itulah saya gitu. Nggak tahu ya, memang gitu bawaan saya. Allah ciptakan hati saya itu nggak tega gitu. Saya sangat penyayang sama hewan dan sama orang-orang yang kesulitan tuh pasti saya tolong, siapapun orangnya. Ya gitu deh, itulah saya. Kadang-kadang anak-anak juga bilang, mama jangan terlalu dekat tuh sama orang nggak dikenal gini-gini. Saya nggak peduli gitu ya. Saya suka, mama jangan gini, kalau mau kasih tasnya siniin dulu, mama kasih deh gitu. Tapi jangan dekat-dekat sama orang ini, mama terlalu ini.
itu anak-anak saya suka protes seperti itu. Ya itu ya memang kadang-kadang kita ya harus sama orang nggak dikenal, nggak gitu juga sih saya. Ya cuma kalau lihat anak-anak ya orang-orang tua gitu saya kurang ya, karena orang-orang tua mungkin gimana dulu mereka gitu. Tapi kalau lihat anak remaja ya, mau remaja putra, remaja putri gitu ya, anak pelajar, anak gadis itu nggak tega saya iba banget, karena saya punya banyak anak ya. Anak saya tuh rame di rumah gitu, jadi kalau saya lihat anak-anak yang seusia anak saya, mereka cemong, mereka terlantar, mereka kehausan gitu ya, mereka sampai berpanas-panasan, sampai gimana gitu ya, itu buat hati saya tuh luluh gitu. Dan saya mencoba memberi sekedarnya gitu, untuk beli minum sama makanan, itu aja, nggak berlebihan ya, seorang ibu aja memberi kepada anak-anak gitu. Begitulah saya. Ya Camanik. Aca Manik. Dari Aca Manik. Papi tuh mau ngepost ini, mau marketin ini. Ada beberapa barang yang mau diantar ya, mau dipaketin. Papi tuh udah lapar. Jam berapa sih ini saya? Wah, jam makan siang udah nggak terasa ya. Kita makan di sini nih, liwat Bu Lita Saparua. Oke, kita mau turun dulu ya. Kita mau makan dulu. Tapi itu udah turun kok. Es campurnya ini. Nggak nyampe. Enak kita pilih yang kursinya 2. Itu Papi itu. Oh gitu. Enak ya, adem. Di sini juga ada baksonya. Kalau makan bakso ada bakso. Untuk atas musolanya. Alhamdulillah, saya suka loh. Tadi pas lihat menunya ada genjer. Kemana-mana kalau ketemu genjer pasti itu nggak dilewatkan. Tadinya tadi pas di luar kan ada lihat sayur lodeh. Tapi pas sampai sini ada menunya ada genjer. Saya pilih genjer. Jadi kita beli genjer. Nasi putih. Tadi nasi bakarnya dibungkus aja bawa pulang. Nasi bakar cumi teri gitu ya, dicampur kayaknya. Beli dua pulang aja. Kita makan di sini nasi putih sama genjer, saya sama ayam kampung, es campur, apalagi saya jeruk ya, jeruk panas. Ini kita pilih kursinya, karena kursinya empuk, santai. Di sini baru cari, tapi semua tutup. Tadi mau nganter paket tadi tutup semua. Jadi kita mau belanja dikit-dikit tuh kulkas. Enak lah, kombi loh di sini. Jadi nyaman aja tuh dia. Nyaman banget. Pas di sini ya, kalau di depan kan kursinya tuh panjang tuh rame-rame. Jadi ada kita cari yang berdua. Di sini. Tapi tuh lihat. Enak Papi tak? Dingin ya. Tadi dia duduk di ujung sana, saya bilang duduknya di sini. Di situ ada juga, tapi itu untuk berempat ya, atau berlima di situ. Kita pilih yang ini, yang untuk berdua. Dan mejanya juga mungil, nggak terlalu besar. Tadi mau main-main ke Cianjur ya sayang. Pengen ke Cianjur ya.
capek di mobil juga udah kita siapin, ada selimut, ada bantal gitu ya. Genjer nasinya. Ini menunya. Kita naik mobil tempur lagi. Tuh tadi pesan apa sih Engko? Kita tadi pesan nasi bakar 2. Nyobain nasi bakarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beli dari tuh Makmur Jaya ya. Tuh. Tuh nasi liwet. Di sini ya, sekarang kita belanja karena dari spot kita udah makan tadi, beli apa tadi, nasi bakar ya. Tadi yang kita makan tadi nasi ayam goreng ya. Lain tempat beda-beda porsi sayang ya, beda beda rasa ya sayangnya. Alhamdulillah. Mama. Tadi juga rekam pas terakhir kan ada musik ya, jadinya nanti juga videonya ada disenyapkan karena ada musik ya. Lontong Medan dapur Kak Ida. Idi mana? Oh, ya bener Ibi. Nanti lah aja lah. Oh, lontong Medan. Kok nggak lewat sini tadi ya? Udah mama. Ada lontong Medan. Saya suka lontong Medan. Lontong Medan itu enak tenan ya. Lontong itu, kalau lontong Medan itu tidak duanya. Dia lontong disiram sayur gulai. Gulainya itu tergantung ya. Gulai itu campur-campur, mau kacang panjang, labu siam, nangka ya kan. Udah gitu pakai tetelan gitu ya, pakai tetelan. Udah gitu dikasih sambal apa namanya? Ini yang saya sering makan dulu ya. Sambal teri Medan itu, sambal balado teri, campur teri Medan gitu. Dikasih sedikit serundeng. Terus dikasih tauco ya, tauconya tuh tauco tempe sama udang kecil-kecil gitu ya, di tauco sama tempe pakai cabai hijau. Itu mantap. Udah gitu tergantung mau pakai
dia ada tambahan, ada rendang, ada balado telur, tergantung. Kalau saya mah sudah begitu aja, sudah pakai sambal teri Medan itu sama toco, di atasnya disiram gitu. Dicampur sama satu lagi mie gomak. Mie gomak tuh mie kuning, mie lidi dia, kayak spaghetti gitu ya, spaghetti Medan namanya. Itu dia tuh mie lidi, tapi lebih tepatnya disebut spaghetti Medan ya. Itu enak banget, mie kuning gitu, gede-gede dia. Itu kan, itu disiram, ya siram situ kasih bumbu kacang atau gimana ya dikit gitu ya. Aduh, udah enak banget, mangat-hat. Oh, itu kalau yang namanya lontong Medan tuh tiada duanya. Dan di remes kerupuk merah putih Medan itu atasnya, mangat-hat. Itulah lontong Medan, tiada duanya. Beda kan kalau di Bandung kan lontong kari ya kan, lontong kari itu cuma kuah kari gitu doang ya, pakai gitu doang gitu ya. Kalau di Medan tuh lontongnya tuh kan pakai sayur yang banyak gitu ya, sambal teri balado itu ya, teri Medan pakai kacang. Tapi saya lebih suka teri Medan itu sambalnya itu tanpa kacang, tapi kan memang ciri khasnya pakai kacang tanah gitu ya. Tapi saya lebih suka kalau teri Medan balado, teri Medan itu ya teri aja gitu, teri nasi namanya. Teri Medan, teri yang kecil-kecil itu yang putih bersih. Waduh, gurih banget itu teri itu. Saya dulu ibu saya suka goreng teri itu, simpan di keler, di toples ya. Teri goreng itu aja, simpan di toples. Udah, jadi kalau misalnya pengen makan apa-apa bisa di ini, simpan di meja makan itu. Makan pakai itu, kayak teri itu, taburan teri itu enak banget. Pakai kecap aja. Enak tenan gitu. Ya gitu deh. Udah itu ada satu lagi tuh sayur Medan tuh ya, daun singkong tumbuk. Daun singkong tumbuk itu ya, itu pakai kecombrang ya. Enak banget itu, enak banget bagi yang suka sih ya. Kalau Aceh kan pliu ya, pliu itu sayur itu semua masuk di situ, pliu itu. Dan cuma rasanya aja yang berbeda karena dia memakai pliu itu kelapa busuk ya, kelapa yang sudah ya kelapa busuk lah gitu. Nah, kelapa itu yang di ini, dan ciri khasnya tuh baunya tuh tengi ya, tengi gitu baunya tuh. Memang ciri khasnya seperti itu, namanya kelapa yang udah busuk ya, dibusukkan itu kelapanya. Jadi ciri khasnya itu kalau pliu. Makan itu apa? Cuma bagi yang pertama makannya mungkin bingung ya gitu. Tapi bagi yang udah biasa makan pli itu nyariin itu loh. Itu karena segala macam masuk di sayur itu. Di sayur pli itu. Jadi masuk semua. Mau daging, mau seafood, apa ya, pokoknya masuk lah di situ tuh. Enak banget. Dan pli itu sayurnya itu bisa dianget sampai 3 hari. Tapi enak, bener enak. Karena dia punya ciri khas gitu ya, rasanya itu punya ciri khas tersendiri gitu. Itu makanan Aceh ya, pliu. Asam keeng gitu, asam keeng. Kalau bahasa kitanya tuh ikan asam pedas manis, pedas, asam pedas, asam padeh. Kalau orang Padang asam padeh kan. Kalau orang Sumatera tuh asam pedas, ikan asam pedas gitu ya. Ataupun kalau Sumatera Utara tuh arsik ya, arsik. Macam-macam lah. Kalau Aceh asam keeng gitu. Ya gitu deh. Ya, kita tuh kalau udah melanglang buana kemana-mana aja gitu ya. Jadi kita tuh makanan tradisional itu udah kenal gitu, udah daerah mana saja ya sayang ya. Ya sayangku. Yang tadi yang nggak tahu, nggak suka sayur itu jadi doyan. Apalagi daun singkong tumbuk. Para bunda-bunda cantik pasti belum tahu rasanya gimana ya. Daun singkong tumbuk itu ciri khas Medan. Enak tenan ya. Daun singkongnya ditumbuk ya. Nanti itu
itu tergantung mau pedas mau gimana ya, tergantung yang suka gitu. Jadi daun singkong tumbuk itu pakai kecombrang. Kecombrang itu kalau di Sumatera namanya kincung. Tergantung ya daerahnya. Kincung, kecombrang. Tapi tepatnya itu kecombrang ya. Itu kan ada mahung-mahungnya. Bisa juga dipakai, dikasih rempahnya tuh ada yang pakai ikan apa namanya, ikan bakar, apa ikan asap ya, ikan asap bisa dimasukin situ, ikan asap gitu ya. Ada yang bisa dimasukin dengan teri ya, teri Medan ya. Enak teman nih daun singkong. Pakai ini, pakai lenca, bukan lenca ya, kalau di Bandung namanya lenca, tapi tokokak tuh dia keras, lebih keras. Dia seperti lenca tapi lenca kan lembut ya. Kalau tokokak itu seperti terongan yang bulat-bulat kecil-kecil gitu ya, keras dia. Nah itu nanti ditumbuk sama daun singkong tadi, dia itu dikasih kecombrang. Mantap, enak sekali sayang, enak sekali. Orang yang udah nyobain daun singkong tumbuk pasti pengen lagi. Ya gitu deh, tuh makanan di Medan enak-enak. Kenapa saya berhenti sini sayang? Nih, duplikat kunci. Hah? Duplikat kunci. Oh iya, maaf, pintu kamar saya kuncinya jatuh waktu di mana itu? Pas di Garut ya, di Garut jatuh. Padahal kuncinya banyak main-mainannya, banyak bonekanya gitu kan. Oh, mau permainnya? Ya gitu deh. Tadi cerita apa ya? Saya itu tukang makan, doyan makan. Jadi kalau misalnya apa namanya? Misalnya sama makanan itu ya, karena saya sudah kemana-mana, sudah keliling daerah. Jadi makanan-makanan tuh saya cicipin semua itu loh. Ya gitu deh. Bagaimana dengan bunda-bunda cantik? Doyan makan seperti saya kan? Apalagi kan mobil kita nungging di sini, jadi kan apanya makin ke atas. Apa sayang kok? Apanya mobil kita kan nungging gini, udah ada apanya ke atas yang kita nungging. Dia kan ke bawah tuh, kenapa ke bawah? Iya, mobil kita mobil tua sayang. Enggak, modelnya modelnya nungging. Itu kenapa ke bawah juga gitu. Kita mau ke Kosambi dulu ya, kita belanja Jadi ke bawah aja, juga. mau cari rempah-rempah karena ini yang di rumah udah habis. Jadi nggak terlalu banyak sih. Saya kalau beli sayuran itu paling 2 hari 3 hari gitu ya. Karena kalau terlalu banyak nanti kalau nggak dimasak atau nggak digunain, pas kitasnya sibuk kesana kemari nggak sempat masak kan busuk, sayang di kulkas. Suka gitu sih kadang-kadang. Numpuk gitu ya makanan. Kadang-kadang anak-anak juga suka jajan tuh, anak-anak jadi suka jarang disentuh makanan di kulkas itu. Jadi jangan terlalu banyak sih belanjanya, untuk isi kulkas sekadar aja. Kita belanja dulu ke pasar. Tadi dah mamam cari bahan-bahan untuk masak, untuk isi kulkas. Nih kita ke Kosambi. Tadi dari Arca Manik, sarapannya di Arca Manik. Mau ke Kosambi. Di pasar mana aja sih? Kosambi kayaknya masih agak jauhan sih ya. Hah? Pasar mana aja deh? Di Palasari aja. Hah? Yang paling dekat yang mana dari sini? Palasari. Oh, jauh deh, yang dekat aja, ngapain muter-muter jauh-jauh? Pala enggak. Tuh, kita belanja di sini aja tuh bumbu-bumbuan. Bumbu-bumbuan lengkap ya di sini tuh. Ini mahal sekarang. Jadi
6.000 satunya, satu ini. Biasanya 3.000 ya, jadi 6.000. Jadi mau kolang kaling nggak sih? Apa tadi itu jatuh? Hah? Oh. Mau kolang kaling? Enggak mau dia. Oh. Dia agak-agak susah ngomong.